tapi 50 jutanya hasil korupsi. Nah, ini juga ikhlas tetapi salah tata cara, tidak diterima. Dua poin ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang spesial sekali. Bulan yang tidak bisa digantikan dengan bulan yang lain. Ya. Ada jamaah yang bertanya, Pak Ustadz, kalau Ramadan semangat baca Quran. Ibu-ibu ngabari kayaknya ini 10 kali hatam ada ya. Amin ya rabbal alamin. Amin, Masya Allah. 10 kali hatam. Ada yang sambil umroh. Mana yang baru pulang umroh kemarin Ramadan? Ada enggak? Alhamdulillah. Masih ada oleh-olehnya. Air zam-zam. Ya, pokoknya ibadahnya luar biasa. 2 waktu sholat yang di luar Ramadan itu berat, tapi di Ramadan jadi prime time. Iya enggak? Sholat subuh sama Isya. Ada enggak hari ini ba'da Isya masih nunggu di masjid? Enggak ada. Tapi kalau Ramadan dirindukan pada Isya itu ada sholat tarawih. Apalagi di sini nih, Ustaz Asep ya. Al-Arif itu dari awal sampai akhir full terus jamaahnya. Karena servisnya bagus di sini. Masya Allah, makanannya banyak, AC-nya adem, imamnya enak, gitu ya. Hafidh, tilawahnya, bacaannya merdu, dan lain sebagainya. Jamaah betah. Ya, jamaah betah. Jangan-jangan tanggal 1 Syawal pun masih ramai di sini. Ya. Nah, tapi kemarin saya ditanya sama Ustaz Muhsin, Ustaz katanya kosong nggak nanti Idul Adha? Saya bilang sudah, antum antrian yang ke-6. Kalau bisa difotokopi, fotokopi nih kita. Ya, ya kita kan mesti mendahulukan siapa yang duluan gitu ya. Nah, semangat ibadah itu nggak bisa diganti dengan bulan yang lain. Nggak bisa, karena Ramadan itu spesial. Ramadan spesial dalam berbagai hal. Tinggal bagaimana nih menjaga spirit, menjaga semangat. Kemudian juga kita mengumpulkan puzzle-puzzle diterima apa enggak. Nah, mudah-mudahan nanti kita lihat insyaallah. Salafus saleh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka itu punya kebiasaan, ini dalam kitab Hilyatul Auliya ya. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menyampaikan, kanu yad'unallaha sittata ashhurin ayyablughahum Ramadan. Ayyuballighahum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan ke Ramadan. Wa yad'ullaha ta'ala sittata ashhurin ba'dahu ayyataqabbala minhum. Dan 6 bulan berikutnya setelah selesai Ramadan, mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal-amal yang telah dilakukan pada bulan Ramadan. Ini menjadi salah satu indikator kalau dalam makalah yang saya baca. Jadi nantinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti apa amal itu diterima? Pra amal sama pasca amal soleh itu. Ya. Pra amal soleh, bagaimana itu amal diterima? Pra amal solehnya semangat, penuh dengan gairah, bukan lemes. Udah Ramadan lagi. Kelar Ramadan, alhamdulillah, bebas gitu ya. Tidak, nanti kita lihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, tanda-tanda amal itu diterima. Yang pertama, ada ketakutan, kekhawatiran kalau amalnya ditolak. Ya. Kalau amalnya ditolak, jangan-jangan amal saya enggak diterima. Al-khaufu alla yataqabbala minhu. Ada rasa takut andai amal yang dilakukan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jamaah sekalian, bukan sebaliknya, bukan kepedean gitu. Kayaknya Ramadan ini saya yakin nih berdasarkan quick count 90% diterima. Itu enggak begitu. Justru sebaliknya itu. Dari mana katanya dalilnya? Lihat nanti ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ada ibunda Siti Maryam ya. Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah 127 dikisahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Ya, setelah ditinggikan kemudian mereka berdoa kepada Allah. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ini dari kami. Allah nyuruh, ya nanti ada ulama mengatakan, ya instruksi khusus melakukan perbuatan khusus di tempat yang khusus kepada orang yang khusus. Itu pun masih mohon agar diterima. Instruksi khususnya apa? Tinggiin pondasi Ka'bah. Di tempat yang khusus, di Mekah, Ka'bah di Mekah, di Masjidil Haram. Kepada orang khusus, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, nggak disuruh yang lain. Kalau puasa, semua manusia, kaum muslimin, disuruh saum. Tapi kalau meninggikan pondasi Ka'bah, mereka aja berdua. Tapi mereka masih ada perasaan atau ada ketakutan, jangan-jangan nggak terima sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ini dari kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar atas doa-doa yang dimunajatkan, Al-Alim, Maha mengetahui kepada perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Padahal yang melakukan Nabi dan Rasul. Pasti mereka manusia yang paling ikhlas. Mereka masih berharap, mereka masih punya kekhawatiran kalau amalnya tidak diterima. Padahal tidak ada orang lain yang disuruh. Apalagi kita gitu. Ini kata ulama, al-khawfu, ya ada ketakutan, kekhawatiran kalau amal kita ditolak. Tanda amal diterima, ada kekhawatiran, jangan-jangan puasa saya kemarin nggak diterima. Sehingga dia terus berdoa. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah ya, kita kalau di setelah tarawih itu ada doa ya, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim tafsirona. Ya Allah, terimalah salat kami, taqabbal minna salatana wa siyamana, puasa kami, wa qiyamana, tarawih kami, ya, wa ruku'ana, sujudana, wa takhashu'ana, khusyuk kami, wa tadarru'ana, berserah diri kami kepadamu, wa tammim taqsirona, sempurnakan amal-amal kami, kekurangan dalam melaksanakan amal soleh itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Wahab bin Al-Wird, ya. Wahab bin Al-Wird dia mengatakan begini. Ya Khalilar Rahmani, maksudnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Khalilar Rahmani, tarfa qawaimal baiti wa anta mushfiqun alla yataqabbala minka
wahai kekasih Allah, wahai Nabi Ibrahim, kata Wahab bin Al-Wird, tarfa qawaimal bait, engkau tinggikan pondasi Ka'bah, wa anta musyfiqun, sementara engkau khawatir alla yataqabbala minka, amal itu tidak diterima. Maksudnya hebat banget gitu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada kekhawatiran kalau amal itu ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin. Ada satu riwayat, wallahu a'lam bishawab, ini konteksnya bukan puasa tapi haji. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala setelah prosesi ibadah haji, beliau tidur-tiduran di Masjidil Haram. Dalam riwayat, dia bermimpi. Dalam mimpi itu ada malaikat yang ditanya sama malaikat yang lain. Ditanya, kam adadu al-hujjaj, berapa jamaah haji tahun ini? Gitu ya. Teman malaikat yang lain mengatakan sab'una alf, 70.000 haj, 70.000 jamaah haji. Kemudian ditanya lagi, wa kam yutaqabbal minhum, berapa yang diterima hajinya? Masya Allah. Berapa yang diterima hajinya? Kata malaikat yang satu itu. Kemudian dijawab sama malaikat yang lain, la yutaqabbal minhum ahadun, satu pun nggak ada yang diterima hajinya mereka itu, katanya. Illa, kecuali, kata malaikat ini, ya, kecuali ada seseorang yang tidak jadi berangkat haji, kemudian dia doa, diterima tuh 70.000 jamaah haji itu jadinya. Siapa namanya? Katanya. Disebutlah nama seseorang. Di mana dia? Di Damaskus, di Suriah. Kemudian terbangun Imam Hasan Al-Basri, mencari-cari orang itu, ternyata dia seorang tukang sol sepatu. Jangan-jangan dari Garut itu. Ya enggak? Dari kampung aneh itu. Nah, saya dari orang Garut. Orang Garut dikenal kalau enggak sol sepatu merebos masjid. Kalau enggak apa lagi? Tukang cukur, ya, asgar. Nah, dia nangis katanya. Kenapa nangis? Karena dia tidak bisa berangkat haji, uang yang sudah dia kumpulin diberikan kepada seseorang yang sakit, ya, untuk pengobatan dirinya. Tidak apa-apa, saya ridho, saya rela. Ini pakai saja untuk mengobati sakitmu itu. Dia tidak jadi berangkat haji. Diterima sama Allah, itu yang menyebabkan dalam riwayat tersebut, wallahu a'lam bishawab, 70.000 jamaah diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kaitannya jamaah sekalian, ya begitulah amal, ada yang diterima, ada yang ditolak. Salah satu cirinya tadi, ada ketakutan. Kita merasa, wah kayaknya amal saya nggak maksimal. Sehingga dia terus memperbaiki, doa terus sama Allah. Kan 6 bulan tadi dibilang. Apalagi sekarang jutaan, ya, Masya Allah, luar biasa. Indonesia 241.000 jamaah. Kemarin nonton di berita, ada nenek-nenek dari Majalengka, dari mana? Nggak mau naik pesawat. Nenek-nenek pakai kursi roda. Ya, dia manggil-manggil anaknya. Nah, di mana? Kamu di mana? Dibujuk sama pramugarinya supaya naik pesawat. Luar biasa. Akhirnya naik juga si nenek itu. Luar biasa ya, ibadah yang dahsyat sekali. Mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi Siti Maryam alaihassalam, ibunya Siti Maryam. Kalau tidak salah namanya Asiyah binti Muzahim atau yang lain, ya. Wallahu Asiyah istrinya Firaun, ya. Nah, ibunya Siti Maryam, dia itu kan bilang dalam Ali Imran ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku nazarkan,
bayi yang ada di perutku ini muharraran sebagai pelayan penjaga Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, ya Allah terimalah nazarku ini. Dia minta diterima gitu. Padahal ini benar-benar ibadah ya. Menazarkan anak supaya menjadi pelayan Masjidil Aqsa, pelayan Baitul Maqdis. Kemudian lahirlah nanti Siti Maryam. Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata anak saya perempuan, kata ibunya itu. Walaysa dzakaru kal unsa. Memang laki-laki bukan, tidak seperti perempuan, kata Allah. Tapi karena sudah dinazarkan, ya nanti Siti Maryam tinggalnya di mihrab Masjidil Aqsa. Diurus oleh pamannya Nabi Zakaria alaihi salam. Masya Allah. Setiap kali kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha ta'aman. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab kayak begini gitu ya. Siti Maryam di dalam, ditengokin oleh Nabi Zakaria. Wajada 'indaha ta'aman. Setiap kali datang, setiap kali itu pula ada makanan tersaji di mihrab tempat Siti Maryam tinggal. Padahal Siti Maryam nggak kemana-mana, aurat terjaga. Bahkan makanan yang tersedia dalam tafsir fawaqihus syita fi mawasimis shaif. Buah-buah musim dingin bisa dinikmati di musim panas. Buah musim panas bisa dinikmati di musim dingin. Dari mana tuh? Ada tukang buah lewat situ? Kagak ada. Ya Maryam, anna laki hadza? Dari mana tuh buah-buah? Dari mana tuh makanan? Qalat huwa min indillah. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah ngasih rizki kepada hamba yang Allah kehendaki tanpa hitung-hitungan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria itu karena belum punya anak, melihat Siti Maryam demikian, terinspirasi. Maryam aja yang nggak kemana-mana, Allah kasih. Ya, maka dia mohon kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, aku belum punya keturunan. Aku mohon kepadamu keturunan yang baik-baik untukku, untuk melanjutkan risalah. Kemudian Allah bilang, innallaha yubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Allah kasih kabar gembira, ada anak lahir nanti namanya Yahya. Langsung namanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam akun bihi samia. Nama yang belum pernah diberikan kepada seorang makhluk pun di muka bumi pada waktu itu. Nah, di sini yang menjadi poin kita, teman-teman sekalian, ibunya Siti Maryam mengatakan, fataqabbal minni. Ya Allah, terimalah. Ada doa. Karena khawatir amal soleh itu tidak diterima sama Allah. Ya, jadi ada bagi kita ciri amal soleh itu terima apa enggak, yaitu adalah adanya rasa ketakutan dalam hati. Bukan GR gitu ya. Tapi ada kekhawatiran amal itu ditolak sama Allah, sehingga dia doa terus agar amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, li'an akuna a'lam annallaha taqabbala minni amalan. Andai aku tahu, kata Ibnu Mas'ud, Allah menerima amal, ahabbu ilayya min ayyakuna li mil'ul ardi zahaba. Lebih aku sukai daripada memiliki emas seisi bumi. Ya. Daripada punya emas seisi bumi, dan itu nggak akan mungkin terjadi. Andai, kata Ibnu, andai ini bumi semuanya milikku dan emas isinya semuanya, tidak lebih aku sukai daripada amal yang nggak diterima sama Allah. Tapi ada satu amal yang Allah terima, itu yang lebih aku sukai.
Ya, subhanallah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Emas seisi bumi itu berapa? Ini bumi beratnya berapa juta ton gitu ya, miliar ton. Nah, emas semuanya. Itu tidak, bagi Ibnu Mas'ud nggak ada apa-apanya. Mendingan satu amal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya baca di Turki ada orang nikah ya. Kemudian orang kalau di kita tuh ngasih apa namanya tuh? Ya ngasih hadiah gitu ya. Di sana itu bukan hanya ya ada apa souvenir, ada souvenir, ada amplop gitu. Orang ini dari hadiah teman-temannya di kabilahnya, di sukunya dapat emas 4,5 kilo. Masya Allah, 4,5 kilo nggak tanggung-tanggung. Itu hadiahnya tuh. Emas 4,5 kilo, kemudian duitnya sekian ratus ribu lira ya, sekian juta lira, masya Allah. Kan di Turki lira ya. Itu emas 4,5 kilo. Mungkin orang datang ngasih hadiahnya 50 gram, ya, 100 gram. Di kita mas kawinnya aja cuma 2 gram. Gimana orang mau ngasih hadiah lebih gede? Ya, masya Allah, luar biasa, teman-teman sekalian, masya Allah. Abu Darda radhiyallahu an dia bilang begini juga, la an astayqina anna Allah taqabbala minni salatan wahidatan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Ya, keyakinanku akan diterimanya salat satu kali saja. Satu salat diterima Allah. Itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, teman-teman sekalian. Beliau itu hatam surat Al-Baqarah dalam riwayat yang saya baca 8 atau 7 tahun. Al-Baqarah baru dihatamkan sama sahabat Umar 8 tahun. Setelah hatam Al-Baqarah, Umar tuh motong sapi atau motong onta, syukuran. Kemudian diundang tetangga, ya diundang ngabari ini. Mungkin nanti ngabari berikutnya ada yang motong sapi. Apaan nih motong sapi? Baru kelar Al-Ikhlas. Nah, kenapa dia melakukan itu? Bukan hanya baca, bukan hanya ngapal, tapi dia tadaburi, dia pahami, dia amalkan. Sebagai rasa syukur, dia syukuran, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 8 tahun, Al-Baqarah 286 ayat. Jangan jadi dalil bagi kita, Umar aja 8 tahun. Apalagi kita katanya. Nah, maksudnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ada indikator yang lain, ya. Abu Darda bilang, satu sholat aja kalau aku tahu diterima Allah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena kan tidak ada aplikasi yang menginformasikan kepada kita WA otomatis misalkan amal Anda diterima, selamat. Nggak ada. Maka kita di situ doa terus, mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan Allah terima, gitu aja. Maka penting adanya al-khauf, rasa takut ya dari amal yang sudah dilakukan tapi ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, supaya serius mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, amal ibadah diterima, amal Ramadan itu diterima ya, baik Ramadan ataupun yang lain. Insyirahus sudur, katanya begitu. Ya. Kita merasa hati ini lapang. Hatinya lapang. Hidup ringan, enak gitu. Setelah melakukan amal soleh tersebut. Tanda petik ada kepuasan batin. Kepuasan ruhiyah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadrak
Bukankah aku telah melapangkan dadamu, hati lapang ketika melakukan amal soleh. Bukan setelah amal soleh, ya dalam sisi yang lain merasa bukan lapang dada, tapi sempit hatinya. Kenapa kamu kok jadi murung setelah beramal soleh itu? Saya tadi kesalahan, masukin ke kotak infak 100.000. Padahal tadi niatnya 2.000. Nah, mestinya dia seneng gitu ya, bisa 100.000. Kan ada tuh videonya ini. Nah, alam nashrah laka sadrak. Ini juga yang disampaikan dalam surat Toha. Dalam surat Toha ayat 123 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, Islam, hidayah, Al-Quran, amal soleh, puasa, sholat, fala yadhillu, dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara. Artinya dia akan hidup bahagia. Dia akan bahagia, teman-teman sekalian. Coba lihat orang-orang yang baru masuk Islam dan dia masuk Islamnya bukan karena ada tujuan dunia, benar-benar dari kesadaran hati nurani, dia senang. Ada seorang peneliti dari Jerman, ya, suatu hari dia membaca Al-Quran, dia bilang, dia baca satu ayat bicara tentang surga. Surga itu kan senantiasa ada ayat yang mengatakan jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Kemudian dia beli sebidang tanah, bikin rumah. Kemudian di rumahnya itu ada kolam, dilapisi atasnya ubinnya kaca. Kemudian ada air terjun gitu, air ngalir. Nah, setelah itu dia lupain. Dia ada tugas ke satu negara Eropa yang lain. Setelah berapa bulan dia balik ke rumah. Dengan kepenatan, keletihan, dan lain sebagainya. Kemudian dia duduk di pinggir kolamnya itu. Beberapa jam dia duduk di situ, berapa saat. Terasa dadanya itu seneng gitu ya. Lapang, segar, fresh. Setelah itu, dia datang ke masjid dan langsung syahadat. Dia katakan, benar kata Quran. Ya, kalau surga itu, kenapa mesti ada air mengalir? Tajri min tahtihal anhar. Efek suara gemericik air itu memberikan efek yang luar biasa untuk relaksasi. Masuk Islam dia, gara-gara ayat itu. Lapang dadanya, Masya Allah. Ya, tapi airnya gemericik. Tapi kalau air bah, nah, itu topan badai, wah, luar biasa. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tanda amal kita diterima kalau semangat dengan amal soleh berikutnya. Ya. Ada ungkapan mengatakan, kata salafus soleh, jazaul hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan itu adalah bersemangat berbuat kebaikan selanjutnya. Tambah semangat dalam melakukan kebaikan. Ramadan tuh begitu luar biasa ya. Bisa puasa, bisa baca Quran. Tiap malam taraweh 11 rakaat. Pekerjaan tidak ditinggal. Tiap hari bisa infak. Bangun lebih pagi. Ini luar biasa sekali produktivitas. Tinggal kita berkaca aja. Ini pasca Ramadan, agenda itu masih terjadwal dengan baik apa tidak gitu ya.
Kalau masih dilakukan, insya Allah indikator amalnya diterima Allah. Tapi kalau terhenti musiman, wah ini agak berat untuk mengatakan amalnya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan merasa bebas sebebas-bebasnya. Ya nggak tahu, misalkan Quran sudah kembali lagi ke raknya, ya kembali lagi tertutup. Nah ini jangan sampai. Saya sama anak-anak mahasiswa ya kita instruksikan minimal ya nggak usah 1 juz 1 hari seperti Ramadan, minimal ya pokoknya ada ayat yang dibaca pada hari itu. Tidak ada hari kecuali baca Al-Quran. Kita pantau itu. Ada yang cuma 1 halaman, ada 1 lembar, 2 lembar. Silahkan aja saya bilang. Monggo. Yang penting konsistensi. Nanti ada poin berikutnya. Semangat dengan amal soleh berikutnya teman-teman sekalian dirahmati Allah. Nah, ini ditegaskan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang yang a'ta dermawan, gemar memberi, wattaqa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasaddaqa bil husna, membenarkan kebaikan. Ada tafsir yang mengatakan yang dimaksud al-husna itu adalah al-jannah. Dia yakin adanya surga, adanya akhirat. Bagi orang yang seperti itu, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan memudahkan kepada dia untuk berbuat baik yang lainnya. Ada orang cinta banget sama kebaikan. Ada bapak-bapak di kita, dia punya 5 atau berapa pom bensin diwakafkan. Kemudian dia nulis cek isinya 15 miliar. Diserahkan kepada salah satu organisasi terbesar di Indonesia, di sini. Ya. Ini kami serahkan pom bensin sekian biji, kemudian nih uangnya sekian belas miliar. Baik kayaknya gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Kita kasih 1 lumayan juga untuk ngabari ini. Ya, aset ngabari gitu ya, luar biasa. Kami di Sanggar Quran ketika bangun gedung, teman-teman sekalian, ada orang datang ya, dia datang dengan 20 sak semen. Ada orang datang ketika gedung itu udah mau selesai, saya katanya yang ngasih plafon semuanya, 4 lantai dikasih plafon semuanya sama dia, PVC. Bahkan masih sisa itu. Kemudian ada juga, ini semuanya gordengnya, nanti saya yang penuhi. Luar biasa. Ada orang-orang yang senang ya, cinta dengan perbuatan baik. Dan di Indonesia itu luar biasa. Manusia yang seperti itu tuh masih banyak. Kan katanya besok-besok kan kita dapat makan siang gratis ya. Nah, ini sekarang, ini masjid-masjid banyak juga programnya kan. Kalau Jumat, namanya Jumat berkah. Kemarin saya ngisi khutbah Jumat di Pejompongan. Turun karena masjidnya lantai 1, lantai 2, kita lantai 2. Turun waktu ramai sekali, anak-anak sekolahan dan lain sebagainya. Oh, rupanya ada Jumat berkah. Ada makan. Bang, saya mau itu. Ada soto, ada apa gitu ya. Masya Allah. Masyarakat kita itu luar biasa. Ada kakek-kakek di Arab Saudi, usianya sampai 96 tahun. Dia setiap hari udah wafat beberapa, mungkin sebulan yang lalu dia wafat. Sebelumnya, kalau masuk Masjidil Haram, entah dari pintu yang mana gitu, beliau ini menyiapkan ada teh, ada kopi, kemudian ada roti, ada korma, gratis. Kalau bahasa orang sono, halal, gitu ya, halal, 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 haji, halal, Siti Rahmah. Kalau ibu-ibu kan disebutnya Siti Rahmah orang sana. Halal, silahkan.
Si kakek ini ditanya, berapa umur kakek? Dia bilang sita wa tis'in, 96 tahun. Ini kakek bagi-bagi makanan ini udah berapa lama? Arba'ina sana, 40 tahun. Si kakek bilang, di rumah saya itu ada puluhan kulkas isinya makanan untuk bagi-bagi. Bagi-bagi. Rizkinya itu ada aja dari Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia, orang tuh senang. Dan memang ketika dia sudah melakukan kebaikan ya, dia akan melakukan kebaikan berikutnya. Itu tanda kebaikannya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga miliarder dari Saudi ya, namanya Syekh Abdurrahman Ar-Rajihi. Dia ini bankir. Dia punya kebun korma gede banget di Saudi. Kalau tidak salah 50% asetnya itu diwakafkan. Hasilnya diwakafkan kepada seluruh kaum muslimin. Jadi setiap Ramadan bagi-bagi kurma ke seluruh dunia. Dia bikin masjid di Riyadh, masjid ketiga terbesar setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjidnya beliau. Di Riyadh atau di Jeddah gitu. Dia di majalah Al-Mujtama pernah disampaikan pada tahun sekian gitu. Dia itu melepaskan seluruh aset miliaran dolar. Diberikan, yang menariknya 2/3 asetnya itu diberikan kepada lembaga-lembaga charity, lembaga sosial. Sepertiganya dibagikan sama anak-anaknya. Ketika ditanya alasannya apa, dia bilang alasannya, saya ingin balik sama Allah nggak bawa apa-apa, supaya nggak dihisab, supaya nggak ketat hisabnya. Karena dulu juga ketika datang ke dunia tidak bawa apa-apa. Ingin pulang nggak bawa apa-apa juga, kecuali 2 lembar atau 3 lembar kain kafan aja. Dibagi-bagi itu asetnya. Kebagian nggak di sini? Tapi ini orang luar biasa. Beberapa tahun setelah itu duitnya pada balik lagi. Duitnya tuh pada balik lagi. Kalau bahasa kita itu ada orang yang ngejar duit, kalau dia beda. Dia yang dikejar sama duit. Dia nggak ngapa-ngapain, duitnya pada dekat sama dia. Kalau kita ada orang udah banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu duit lari terus. Subhanallah. Ternyata itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan, ya. Kemarin apa di Ramadan? Mudah-mudahan ada amal-amal yang lainnya kita senang kita lakukan gitu. Qur'annya masih kita cintai, sholat jamaah, kemudian bagi-bagi makanan, ya, sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu. Ayat ini kalau ditafsir mengomentari sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sosok Abu Bakar As-Siddiq itu memang orang yang Allah tanamkan rasa cinta berbuat baik. Sehingga Umar Ibn Al-Khattab mengeluarkan statement, ya, tidaklah aku melakukan satu kebaikan kecuali Abu Bakar yang paling duluan. Sampai ketika perang Tabuk, Umar datang kepada Nabi menyerahkan setengah aset yang dia punya, dia pikir paling gede. Dan dia mengatakan, kali ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang dengan menyerahkan seluruh asetnya. Dari situ Umar mengatakan, ya, dia katakan, tidaklah aku melakukan satu kebaikan illa wa Abu Bakrin sabaqani, kecuali Abu Bakar yang paling depan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan untuk berbuat baik berikutnya. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan apa? Apa aja gitu ya. Alhamdulillah karena Syawalnya udah selesai. Mudah-mudahan teman-teman kemarin saum Syawalnya juga tuntas dan mudah-mudahan diterima sama Allah. Amin ya rabbal alamin, ya. Kemudian masih ada saum-saum yang lain, Senin Kemis.
Kalau nggak salah Selasa depan itu kita sudah masuk Ayyamul Bid. Atau kapan? Ayyamul Bid kapan nih? Rabu ini ya? Rabu, Kamis, Jumat berarti itu. Ayyamul Bid, tengah bulan. Dan bisa kita optimalkan untuk kebaikan. Insyaallah ta'ala. Ihwafillah, kemudian yang keempat. Ya, ini mirip dengan yang pertama, cuman dari sisi kondisi, ya. Tanda amal diterima itu kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Kondisi apa? Kembali kepada spirit hikmah dari ibadah yang dilakukan. Ibadah puasa minimal 3 spiritnya. Yang pertama, meningkatkan ibadah. Karena ibadah di bulan Ramadan sangat luar biasa. Ya, ibadah produktivitas ibadah tinggi sekali. Jam 3 bangun, baru istirahat jam 11 malam. Setiap hari, 30 hari seperti itu. Nah, kemudian disiplin. Ya, mengajarkan disiplin. Bil khusus pasti kita disiplin terutama ketika buka puasa. Nggak mau telat tuh. Ya, nggak mau telat. Itu disiplin banget. Dan kita disiplin kalau belum adzan maghrib jangan buka duluan. Kalau sahur kadang telat-telat dikit gitu ya. Nah, disiplin. Kemudian juga puasa itu mengajarkan mental cinta akhirat. Mental cinta akhirat. Yang mubah-mubah, yang boleh-boleh itu ditinggalkan ketika sahur. Orientasinya wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik dan daripada dunia. Khairun laka, lebih baik bagimu ya daripada dunia ini. Orientasi akhirat, amal ibadah dan lain sebagainya. Orientasi akhirat. Ini kondisi yang ya, mudah-mudahan sekarang lebih baik teman-teman sekalian. Lebih baik. Nah, bil khusus yang terakhir ini. Yang terakhir. Karena tujuan ibadah itu tidak ada yang kita baca satu dari tujuan ibadah, mohon maaf, yang sifatnya duniawi. Itu pasti menyasar masalah hati dan masalah akhirat. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat agar kamu ingat kepada aku, kata Allah. Ingat Allah. Kemudian puasa la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang bertakwa. Bayar zakat tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan jiwa, membersihkan harta. Menunaikan ibadah haji wa atimmul hajja wal umrata lillah, agar keikhlasan ya, totalitas menyembah Allah Subhanahu wa taala menjadi prioritas utama dalam hidup. Allah, 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 akhirat, akhirat, akhirat. Madrasah Ramadan adalah madrasah bebasnya manusia dari dunia dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di Ramadan itu kan kalau kita pahami 20 hari pertama kita itu diajarin naik level ibadah. Siangnya tidak boleh makan, tidak boleh minum. 10 hari terakhir itu naik level lagi. Naik ke level ibadahnya para malaikat. Bukan nggak boleh makan dan minum saja, tapi dia mesti fokus menyendiri, berdialog, berduaan sama Allah, tinggalkan istri sekalipun dalam ibadah yang namanya i'tikaf.